Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Sadah Ba'alawi. Dalam tradisi NU, sejak berdiri hingga saat ini, belum pernah muncul isu memperdebatkan nasab Ba'alawi. Sebab NU mengikuti ijma' ulama bahwa nasab Habib Ba'alawi bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Selaras dengan apa yang disampaikan Syekh Ali Jum'ah beberapa waktu yang lalu, sehingga meributkan isu ini juga tidak berfaedah. Justru tradisi NU dalam menghormati Syahid merupakan sebagian integral dari nilai-nilai ahlu sunnah wal jamaah yang dianut oleh NU. Penghormatan ini didasarkan pada pemahaman yang benar tentang kedudukan Syahid dalam Islam, serta sikap wasatiyah yang diajarkan oleh NU. Dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah, terutama yang dianut oleh NU, penghormatan kepada para habaib, khususnya mereka yang memiliki nasab kepada Rasulullah SAW, merupakan bagian penting dari akhlak dan adab. Habaib yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW memiliki posisi khusus dalam masyarakat Muslim, terutama di kalangan pengikut Nahdlatul Ulama. Hubungan ini tidak hanya bersifat spiritual, tapi juga sosial dan budaya. Sejauh ini, Nahdlatul Ulama menganggap Habib sebagai panutan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal akhlak, ilmu pengetahuan, maupun kepemimpinan. Menurut data dari Lembaga Survei Indonesia, pada tahun 2020, sekitar 70 anggota NU menganggap Habib sebagai figur yang sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama mereka. Habib Umar bin Hafiz, seorang habaib dari Yaman, juga menjadi rujukan bagi banyak anggota NU. Beliau sering diundang untuk memberikan ceramah dan pengajian di berbagai daerah di Indonesia. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% jamaah yang hadir dalam pengajian Habib Umar merupakan anggota Nahdlatul Ulama. Di pesantren Nahdlatul Ulama, kitab-kitab karya para habaib, khususnya dari Hadramaut Yaman, menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan. Kitab-kitab ini mengandung ajaran-ajaran Islam yang mendalam, mencakup berbagai disiplin ilmu seperti akidah, fikih, tasawuf, dan sejarah. Di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab Bughyatul Murtasyihin yang ditulis oleh Syed Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur, atau yang masyhur disebut Syed Abdurrahman Ba'alawi. Kitab ini membahas tentang fikih Syafi'i dengan pendekatan yang sangat aplikatif, memudahkan para santri untuk memahami dan mengamalkan hukum-hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Ghayatul Taqrib ditulis Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad. Kitab ini membahas tentang fikih dasar dalam madhab Syafi'i, sering dijadikan rujukan di pesantren Nahdlatul Ulama sebagian dasar pembelajaran fikih. Kitab Syarah Muqaddimah Hadramiyah yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah, yakni karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Kitab Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azzarah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kitab ini menjadi pegangan dalam pembelajaran ilmu akhlak dan tasawuf. Ia memberikan panduan tentang cara memperbaiki diri, beramal soleh, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab An-Nasihud Diniyah. Kitab ini juga karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang berisi tentang nasihat-nasihat agama tentang pentingnya ilmu, amal, ikhlas, dan menjaga diri dari keburukan dunia. Walhasil, sejauh ini isu nasab, khususnya keturunan Nabi Muhammad SAW dari keluarga Ba'alawi, tidak pernah menjadi persoalan dan keributan dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Sejak pendirian Nahdlatul Ulama hingga masa-masa perjuangan melawan kolonisme, kiai-kiai Nahdlatul Ulama memiliki hubungan dekat dengan para habaib. Dari sejak ajaran dan perjuangan Nahdlatul Ulama dan habaib memiliki koneksi yang spesial. Hadratus Syekh
Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berguru kepada para ulama dari Sada Balawi ketika di Mekah, di antaranya Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf, Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, mufti madhab Syafi'i di Mekah pada masanya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos di Madrasah Saulatiyah. Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi merupakan saudara kandung penyusun kitab Maulud Simtuduror, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Menurut kisah Gus Amirullah Haji, cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari termasuk orang yang memuliakan habaib, karena guru-guru beliau diantaranya dari kalangan habaib. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia pun seolah-olah putus hubungan dengan gurunya yang ada di Mekah. Namun suatu hari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendengar ada keponakan Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi yang tinggal di Indonesia, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Keponakan Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi itu bernama Habib Alwi Al-Habsyi. Begitu mendengar ada keponakan gurunya yang tinggal di Solo, beliau tanpa pikir panjang langsung berangkat ke Solo naik dokar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menemui keponakan gurunya itu, hanya ingin menyampaikan, "Bib, saya ini santrinya paman panjenengan." Dalam tulisan Gus Isham Haji tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi memang termasuk salah satu guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat berpengaruh. Bahkan ada 3 ulama Makkah yang disebut Gus Isham memiliki pengaruh besar pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf, Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, dan Syekh Mahfud Ad-Durmusi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang dikenal sangat menghormati para habaib atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Penghormatan ini bukan sekedar tradisi belaka, melainkan didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang silsilah keislaman dan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contoh nyata penghormatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari antara lain mengajak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengajar di Tebu Ireng, Jombang. Ketika Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengalami kesulitan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan lapang dada mengundang beliau untuk mengajar di Jombang. Tindakan ini menunjukkan betapa besarnya rasa hormat dan kepedulian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap para habaib. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok yang sangat patut kita teladani dalam hal penghormatan para habaib. Penghormatan yang beliau berikan bukan hanya sekedar tradisi, melainkan didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam. Dalam satu pidatonya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajurkan untuk membaca salah satu kitab karya ulama Sadah Ba'alawi dan kitab karya Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, "Hendaklah kalian, wahai saudara-saudaraku, di zaman ini, uruslah perkara kalian sendiri, ikutlah petunjuk Nabi kalian, cukuplah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan jalan Nabi Muhammad SAW, yang mana telah dijelaskan oleh para salafus soleh. Di antara jalan yang telah dijelaskan para salafus soleh adalah apa yang disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Takhir dalam kitab Sulam Taufik, dan apa yang disebutkan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan 2 kitab tersebut dan juga kitab-kitab yang lain yang sama. Karena jika 2 kitab ini kalian amalkan, maka akan membawa kalian kepada tempat yang kekal dan kenikmatan yang langgeng di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Penghormatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Sadah Ba'alawi tersebut memberikan dampak signifikan dalam tradisi dan budaya Nahdlatul Ulama. Sikap ini mengakar kuat dalam masyarakat Nahdlatul Ulama yang senantiasa menghormati habaib. Sikap penghormatan ini menjadi contoh bagi umat Islam, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, dalam memuliakan nasab, menghargai tradisi keilmuan, dan meneruskan ajaran Islam dengan penuh rasa hormat dan cinta kasih, sehingga isu nasab tidak pernah muncul dipersoalkan di lingkungan NU. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.